Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruhu. Kita senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semuanya. Di antaranya nikmat untuk tetap bisa di atas keimanan, di atas keislaman. Dan bukan hanya semata-mata ini, namun juga nikmat kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus berusaha menapaki keislaman dan keimanan generasi awal umat Islam ini. Keislaman dan keimanan yang murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Keislaman dan keimanan yang jauh dari segala kebid'ahan, kemungkaran, penyelisihan syariat. Ini tentunya nikmat yang sangat besar yang patut untuk kita syukuri. Karena tidak semua orang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan yang seperti ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka pada kesempatan kali ini kita akan berusaha membaca bersama hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam beserta penjelasan para ulama tentang hadis ini secara ringkas. Untuk kemudian kita berharap mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil ibrah atas kejadian-kejadian yang menimpa dan terjadi terkhusus di Indonesia ini di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dimana kita mengetahui bahwa siapapun orangnya, maka selama masih hidup dan berapapun jumlahnya, selama itu bukan ijma' yang benar, kesepakatan para ulama seluruhnya, maka siapapun bisa tertimpa oleh penyakit hati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapapun bisa akhirnya terjerumus dan terjatuh pada hal-hal yang tidak sesuai dengan bimbingan syariat. Mau siapapun dia, termasuk kita semuanya. Makanya di sini kita ingin mengambil ibrah dan pelajaran, bukan semata-mata bercerita tentang kejadian yang ada begitu saja. Namun dari hal-hal dan kejadian-kejadian ini kita ingin mengambil ibrah dan pelajaran untuk kemudian kita jangan meniru, jangan terjerumus pada hal-hal yang tidak mencocoki syariat ini. Hadis ini sebetulnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Hakikatnya potongan dari hadis yang panjang. Sabda beliau alaihi salatu wassalam ketika kedatangan dari
Wafdu Bani Qais, utusan rombongan dari kabilah Bani Qais, yang di situ ternyata ada seseorang yang bernama, salah seorang sahabat yang bernama atau yang dikenal dengan Al-Ashaj, yang dimana namanya ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu Al-Mundhir ibnu Aiz. Nah, yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada sahabat yang mulia ini, kepada Al-Ashaj, dari golongan atau dari utusan wafdi Bani Qais, atau yang dikenal Ashaj Abdul Qais, ya Bani Abdul Qais, ya afwan, yaitu Abdul Qais, yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, inna fika khaslataini yuhibbuhumallah. Sesungguhnya pada dirimu ini wahai Ashaj, terhadap ada dua perkara, ada dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-hilmu wal ana. Al-hilm, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mensyarah dalam hadis ini, ketika menukilkan dari Al-Qadiyat, beliau mengatakan fal anatu tarabbusuhu hatta nadhara fi masalihihi wa lam ya'jal. Ini ana memiliki makna dan arti, yaitu at-ta'anni. Al-Qadiyat rahimahullah, al-ana sifat ta'anni yaitu tarabbusuhu. Al-Ashaj wa Abdi Qais ini dia memperhatikan, mencermati sampai melihat maslahat-maslahatnya. Walam ya'jal. Dalam kondisi dia tidak terburu-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruhu. Kita senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semuanya. Di antaranya nikmat untuk tetap bisa di atas keimanan, di atas keislaman, dan bukan hanya semata-mata ini, namun juga nikmat kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa terus berusaha menapaki keislaman dan keimanan generasi awal umat Islam ini. Keislaman dan keimanan yang murni datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Keislaman dan keimanan yang jauh
dari segala kebid'ahan, kemungkaran, penyelisihan syariat. Ini tentunya nikmat yang sangat besar yang patut untuk kita syukuri. Karena tidak semua orang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan yang seperti ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka pada kesempatan kali ini kita akan berusaha membaca bersama hadis Ar-Rasul alaihi salatu wasalam beserta penjelasan para ulama tentang hadis ini secara ringkas. Untuk kemudian kita berharap mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil ibrah atas kejadian-kejadian yang menimpa dan terjadi terkhusus di Indonesia ini di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dimana kita mengetahui bahwa siapapun orangnya, maka selama masih hidup dan berapapun jumlahnya, selama itu bukan ijma' yang benar, kesepakatan para ulama seluruhnya, maka siapapun bisa tertimpa oleh penyakit hati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapapun bisa akhirnya terjerumus dan terjatuh pada hal-hal yang tidak sesuai dengan bimbingan syariat. Mau siapapun dia, termasuk kita semuanya. Makanya di sini kita ingin mengambil ibrah dan pelajaran, bukan semata-mata bercerita tentang kejadian yang ada begitu saja, namun dari hal-hal dan kejadian-kejadian ini kita ingin mengambil ibrah dan pelajaran untuk kemudian kita jangan meniru, jangan terjerumus pada hal-hal yang tidak mencocoki syariat ini. Hadis ini sebetulnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Hakikatnya potongan dari hadis yang panjang. Sabda beliau alaihi salatu wassalam ketika kedatangan dari Wafdu Bani Qais, utusan rombongan dari kabilah Bani Qais, yang di situ ternyata ada seseorang yang bernama, salah seorang sahabat yang bernama atau yang dikenal dengan Al-Ashaj, yang dimana namanya ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu Al-Mundhir ibnu Aiz. Nah, yaitu sabda Rasul alaihi salatu wasalam kepada sahabat yang mulia ini, kepada Al-Ashaj, dari golongan atau dari utusan Wafdi Bani Qais, atau yang dikenal Ashaj Abdul Qais, ya Bani Abdul Qais, ya, afwan, yaitu Abdul Qais. Yaitu sabda Rasul alaihi salatu wasalam, inna fika khaslataini yuhibbuhumallah. Sesungguhnya pada dirimu ini wahai Ashaj, terhadap ada dua perkara, ada dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yaitu apa? Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-hilmu wal ana. Al-hilm, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ketika mensyarah dalam hadis ini, ketika menukilkan dari Al-Qadiyat, beliau mengatakan, fal anatu tarabbusuhu hatta nazara fi masalihihi wa lam ya'jal. Ini ana. Ana memiliki makna dan arti yaitu at-ta'anni. Al-Qadiyat rahimahullah, al-ana sifat ta'anni yaitu tarabbusuhu. Al-Asaj wa Abdi Qais ini dia memperhatikan, mencermati sampai melihat maslahat-maslahatnya. Walam ya'jal. Dalam kondisi dia tidak terburu-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruhu. Kita senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semuanya. Di antaranya nikmat untuk tetap bisa di atas keimanan, di atas keislaman, dan bukan hanya semata-mata ini, namun juga nikmat kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa terus berusaha menapaki keislaman dan keimanan generasi awal umat Islam ini. Keislaman dan keimanan yang murni datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Keislaman dan keimanan yang jauh dari segala kebid'ahan, kemungkaran, penyelisihan syariat. Ini tentunya nikmat yang sangat besar yang patut untuk kita syukuri. Karena tidak semua orang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keimanan yang seperti ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan berusaha membaca bersama hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam beserta penjelasan para ulama tentang hadis ini secara ringkas. Untuk kemudian kita berharap mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil ibrah atas kejadian-kejadian yang menimpa dan terjadi terkhusus di Indonesia ini di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dimana kita mengetahui bahwa siapapun orangnya, maka selama masih hidup dan berapapun jumlahnya, selama itu bukan ijma'
yang benar, kesepakatan para ulama seluruhnya, maka siapapun bisa tertimpa oleh penyakit hati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapapun bisa akhirnya terjerumus dan terjatuh pada hal-hal yang tidak sesuai dengan bimbingan syariat. Mau siapapun dia, termasuk kita semuanya. Makanya di sini kita ingin mengambil ibrah dan pelajaran, bukan semata-mata bercerita tentang kejadian yang ada begitu saja. Namun dari hal-hal dan kejadian-kejadian ini kita ingin mengambil ibrah dan pelajaran untuk kemudian kita jangan meniru, jangan terjerumus pada hal-hal yang tidak mencocoki syariat ini. Hadis ini sebetulnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Hakikatnya potongan dari hadis yang panjang. Sabda beliau alaihi salatu wassalam ketika kedatangan dari Wafdu Bani Qais, utusan rombongan dari kabilah Bani Qais, yang di situ ternyata ada seseorang yang bernama, salah seorang sahabat yang bernama atau yang dikenal dengan Al-Ashaj, yang dimana namanya ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu Al-Mundhir ibnu Aiz. Nah, yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada sahabat yang mulia ini, kepada Al-Ashaj, dari golongan atau dari utusan Wafdi Bani Qais, atau yang dikenal Ashaj Abdul Qais, ya Bani Abdul Qais, ya afwan, yaitu Abdul Qais, yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, inna fika khaslataini yuhibbuhumallah. Sesungguhnya pada dirimu ini wahai Ashaj, terhadap ada dua perkara, ada dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-hilmu wal ana. Al-hilm, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mensyarah dalam hadis ini, ketika menukilkan dari Al-Qadhi Iyad, beliau mengatakan fal anatu tarabbusuhu hatta nadhara fi masalihihi wa lam ya'jal. Ini ana memiliki makna dan arti, yaitu at-ta'anni. Al-Qadhi Iyad rahimahullah, al-ana sifat ta'anni yaitu tarabbusuhu. Al-Ashaj Abdi Qais ini dia memperhatikan, mencermati sampai melihat maslahat-maslahatnya. Walam ya'jal. Dalam kondisi dia tidak terburu-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruhu. Kita senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semuanya. Di antaranya nikmat untuk tetap bisa di atas keimanan, di atas keislaman, dan bukan hanya semata-mata ini, namun juga nikmat kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa terus berusaha menapaki keislaman dan keimanan generasi awal umat Islam ini. Keislaman dan keimanan yang murni datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Keislaman dan keimanan yang jauh dari segala kebid'ahan, kemungkaran, penyelisihan syariat. Ini tentunya nikmat yang sangat besar yang patut untuk kita syukuri. Karena tidak semua orang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keimanan yang seperti ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan berusaha membaca bersama hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam beserta penjelasan para ulama tentang hadis ini secara ringkas. Untuk kemudian kita berharap mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil ibrah atas kejadian-kejadian yang menimpa dan terjadi terkhusus di Indonesia ini di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dimana kita mengetahui bahwa siapapun orangnya, maka selama masih hidup dan berapapun jumlahnya, selama itu bukan ijma' yang benar, kesepakatan para ulama seluruhnya, maka siapapun bisa tertimpa oleh penyakit hati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapapun bisa akhirnya terjerumus dan terjatuh pada hal-hal yang tidak sesuai dengan bimbingan syariat. Mau siapapun dia, termasuk kita semuanya. Makanya di sini kita ingin mengambil ibrah dan pelajaran, bukan semata-mata bercerita tentang kejadian yang ada begitu saja. Namun dari hal-hal dan kejadian-kejadian ini kita ingin mengambil ibrah dan pelajaran untuk kemudian kita jangan meniru, jangan terjerumus pada hal-hal yang tidak mencocoki syariat ini. Hadis ini sebetulnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Hakikatnya potongan dari hadis yang panjang. Sabda beliau alaihi salatu wassalam ketika kedatangan dari wafdu Bani Qais
utusan rombongan dari kabilah Bani Qais, yang di situ ternyata ada seseorang yang bernama, salah seorang sahabat yang bernama atau yang dikenal dengan Al-Ashaj, yang dimana namanya ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu Al-Mundhir ibnu Aiz. Nah, yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada sahabat yang mulia ini, kepada Al-Ashaj, dari golongan atau dari utusan wafdi Bani Qais, atau yang dikenal Ashaj Abdul Qais, ya Bani Abdul Qais, ya afwan, yaitu Abdul Qais, yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, inna fika khaslataini yuhibbuhumallah. Sesungguhnya pada dirimu ini wahai Ashaj, terhadap ada dua perkara, ada dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-hilmu wal ana. Al-hilm, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mensyarah dalam hadis ini, ketika menukilkan dari Al-Qadhi Iyad, beliau mengatakan fal anatu tarabbusuhu hatta nadhara fi masalihihi wa lam ya'jal. Ini ana memiliki makna dan arti, yaitu at-ta'anni. Al-Qadhi Iyad rahimahullah, al-ana sifat ta'anni yaitu tarabbusuhu. Al-Ashaj Abdi Qais ini dia memperhatikan, mencermati sampai melihat maslahat-maslahatnya. Walam ya'jal. Dalam kondisi dia tidak terburu-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruhu. Kita senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semuanya. Di antaranya nikmat untuk tetap bisa di atas keimanan, di atas keislaman, dan bukan hanya semata-mata ini, namun juga nikmat kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa terus berusaha menapaki keislaman dan keimanan generasi awal umat Islam ini. Keislaman dan keimanan yang murni datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Keislaman dan keimanan yang jauh dari segala kebid'ahan,
kemungkaran, penyelisihan syariat. Ini tentunya nikmat yang sangat besar yang patut untuk kita syukuri. Karena tidak semua orang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan yang seperti ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka pada kesempatan kali ini kita akan berusaha membaca bersama hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam beserta penjelasan para ulama tentang hadis ini secara ringkas. Untuk kemudian kita berharap mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil ibrah atas kejadian-kejadian yang menimpa dan terjadi terkhusus di Indonesia ini di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dimana kita mengetahui bahwa siapapun orangnya, maka selama masih hidup dan berapapun jumlahnya, selama itu bukan ijma' yang benar, kesepakatan para ulama seluruhnya, maka siapapun bisa tertimpa oleh penyakit hati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapapun bisa akhirnya terjerumus dan terjatuh pada hal-hal yang tidak sesuai dengan bimbingan syariat. Mau siapapun dia, termasuk kita semuanya. Makanya di sini kita ingin mengambil ibrah dan pelajaran, bukan semata-mata bercerita tentang kejadian yang ada begitu saja. Namun dari hal-hal dan kejadian-kejadian ini kita ingin mengambil ibrah dan pelajaran untuk kemudian kita jangan meniru, jangan terjerumus pada hal-hal yang tidak mencocoki syariat ini. Hadis ini sebetulnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Hakikatnya potongan dari hadis yang panjang. Sabda beliau alaihi salatu wassalam ketika kedatangan dari Wafdu Bani Qais, utusan rombongan dari kabilah Bani Qais, yang di situ ternyata ada seseorang yang bernama, salah seorang sahabat yang bernama atau yang dikenal dengan Al-Ashaj, yang dimana namanya ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu Al-Mundhir ibnu Aiz. Nah, yaitu sabda Rasul alaihi salatu wasalam kepada sahabat yang mulia ini, kepada Al-Ashaj, dari golongan atau dari utusan Wafdi Bani Qais, atau yang dikenal Ashaj Abdul Qais, ya Bani Abdul Qais, ya, afwan, yaitu Abdul Qais. Yaitu sabda Rasul alaihi salatu wasalam, inna fika khaslataini yuhibbuhumallah. Sesungguhnya pada dirimu ini wahai Ashaj, terhadap ada dua perkara, ada dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yaitu apa? Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-hilmu wal ana. Al-hilm, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ketika mensyarah dalam hadis ini, ketika menukilkan dari Al-Qadiyat, beliau mengatakan, fal anatu tarabbusuhu hatta nazara fi masalihihi wa lam ya'jal. Ini ana. Ana memiliki makna dan arti yaitu at-ta'anni. Al-Qadiyat rahimahullah, al-ana sifat ta'anni yaitu tarabbusuhu. Al-Asaj wa Abdi Qais ini dia memperhatikan, mencermati sampai melihat maslahat-maslahatnya. Walam ya'jal. Dalam kondisi dia tidak terburu-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruhu. Kita senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semuanya. Di antaranya nikmat untuk tetap bisa di atas keimanan, di atas keislaman, dan bukan hanya semata-mata ini, namun juga nikmat kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa terus berusaha menapaki keislaman dan keimanan generasi awal umat Islam ini. Keislaman dan keimanan yang murni datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Keislaman dan keimanan yang jauh dari segala kebid'ahan, kemungkaran, penyelisihan syariat. Ini tentunya nikmat yang sangat besar yang patut untuk kita syukuri. Karena tidak semua orang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keimanan yang seperti ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan berusaha membaca bersama hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam beserta penjelasan para ulama tentang hadis ini secara ringkas. Untuk kemudian kita berharap mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil ibrah atas kejadian-kejadian yang menimpa dan terjadi terkhusus di Indonesia ini di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dimana kita mengetahui bahwa siapapun orangnya, maka selama masih hidup dan berapapun jumlahnya, selama itu bukan ijma'
yang benar, kesepakatan para ulama seluruhnya, maka siapapun bisa tertimpa oleh penyakit hati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapapun bisa akhirnya terjerumus dan terjatuh pada hal-hal yang tidak sesuai dengan bimbingan syariat. Mau siapapun dia, termasuk kita semuanya. Makanya di sini kita ingin mengambil ibrah dan pelajaran, bukan semata-mata bercerita tentang kejadian yang ada begitu saja. Namun dari hal-hal dan kejadian-kejadian ini kita ingin mengambil ibrah dan pelajaran untuk kemudian kita jangan meniru, jangan terjerumus pada hal-hal yang tidak mencocoki syariat ini. Hadis ini sebetulnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Hakikatnya potongan dari hadis yang panjang. Sabda beliau alaihi salatu wassalam ketika kedatangan dari Wafdu Bani Qais, utusan rombongan dari kabilah Bani Qais, yang di situ ternyata ada seseorang yang bernama, salah seorang sahabat yang bernama atau yang dikenal dengan Al-Ashaj, yang dimana namanya ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu Al-Mundhir ibnu Aiz. Nah, yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada sahabat yang mulia ini, kepada Al-Ashaj, dari golongan atau dari utusan Wafdi Bani Qais, atau yang dikenal Ashaj Abdul Qais, ya Bani Abdul Qais, ya afwan, yaitu Abdul Qais, yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, inna fika khaslataini yuhibbuhumallah. Sesungguhnya pada dirimu ini wahai Ashaj, terhadap ada dua perkara, ada dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-hilmu wal ana. Al-hilm, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mensyarah dalam hadis ini, ketika menukilkan dari Al-Qadhi Iyad, beliau mengatakan fal anatu tarabbusuhu hatta nadhara fi masalihihi wa lam ya'jal. Ini ana memiliki makna dan arti yaitu at-ta'anni. Al-Qadhi Iyad rahimahullah, al-ana sifat ta'anni yaitu tarabbusuhu. Al-Ashaj Abdi Qais ini dia memperhatikan, mencermati sampai melihat maslahat-maslahatnya. Walam ya'jal. Dalam kondisi dia tidak terburu-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruhu. Kita senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semuanya. Di antaranya nikmat untuk tetap bisa di atas keimanan, di atas keislaman, dan bukan hanya semata-mata ini, namun juga nikmat kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa terus berusaha menapaki keislaman dan keimanan generasi awal umat Islam ini. Keislaman dan keimanan yang murni datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Keislaman dan keimanan yang jauh dari segala kebid'ahan, kemungkaran, penyelisihan syariat. Ini tentunya nikmat yang sangat besar yang patut untuk kita syukuri. Karena tidak semua orang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keimanan yang seperti ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan berusaha membaca bersama hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam beserta penjelasan para ulama tentang hadis ini secara ringkas. Untuk kemudian kita berharap mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil ibrah atas kejadian-kejadian yang menimpa dan terjadi terkhusus di Indonesia ini di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dimana kita mengetahui bahwa siapapun orangnya, maka selama masih hidup dan berapapun jumlahnya, selama itu bukan ijma' yang benar, kesepakatan para ulama seluruhnya, maka siapapun bisa tertimpa oleh penyakit hati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapapun bisa akhirnya terjerumus dan terjatuh pada hal-hal yang tidak sesuai dengan bimbingan syariat. Mau siapapun dia, termasuk kita semuanya. Makanya di sini kita ingin mengambil ibrah dan pelajaran, bukan semata-mata bercerita tentang kejadian yang ada begitu saja. Namun dari hal-hal dan kejadian-kejadian ini kita ingin mengambil ibrah dan pelajaran untuk kemudian kita jangan meniru, jangan terjerumus pada hal-hal yang tidak mencocoki syariat ini. Hadis ini sebetulnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Hakikatnya potongan dari hadis yang panjang. Sabda beliau alaihi salatu wassalam ketika kedatangan dari Wafdu Bani Qais
utusan rombongan dari kabilah Bani Qais, yang di situ ternyata ada seseorang yang bernama, salah seorang sahabat yang bernama atau yang dikenal dengan Al-Ashaj, yang dimana namanya ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu Al-Mundhir ibnu Aiz. Nah, yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada sahabat yang mulia ini, kepada Al-Ashaj, dari golongan atau dari utusan wafdi Bani Qais, atau yang dikenal Ashaj Abdul Qais, ya Bani Abdul Qais, ya afwan, yaitu Abdul Qais, yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, inna fika khaslataini yuhibbuhumallah. Sesungguhnya pada dirimu ini, wahai Ashaj, terhadap ada dua perkara, ada dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-hilmu wal ana. Al-hilm, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mensyarah dalam hadis ini, ketika menukilkan dari Al-Qadiyat, beliau mengatakan fal anatu tarabbusuhu hatta nadhara fi masalihihi wa lam ya'jal. Ini ana memiliki makna dan arti, yaitu at-ta'anni. Al-Qadiyat rahimahullah, al-ana sifat ta'anni yaitu tarabbusuhu. Al-Ashaj Abdi Qais ini dia memperhatikan, mencermati sampai melihat maslahat-maslahatnya. Walam ya'jal. Dalam kondisi dia tidak terburu-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruhu. Kita senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semuanya. Di antaranya nikmat untuk tetap bisa di atas keimanan, di atas keislaman, dan bukan hanya semata-mata ini, namun juga nikmat kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa terus berusaha menapaki keislaman dan keimanan generasi awal umat Islam ini. Keislaman dan keimanan yang murni datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Keislaman dan keimanan yang jauh dari segala kebid'ahan,
kemungkaran, penyelisihan syariat. Ini tentunya nikmat yang sangat besar yang patut untuk kita syukuri. Karena tidak semua orang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan yang seperti ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka pada kesempatan kali ini kita akan berusaha membaca bersama hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam beserta penjelasan para ulama tentang hadis ini secara ringkas. Untuk kemudian kita berharap mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil ibrah atas kejadian-kejadian yang menimpa dan terjadi terkhusus di Indonesia ini di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dimana kita mengetahui bahwa siapapun orangnya, maka selama masih hidup dan berapapun jumlahnya, selama itu bukan ijma' yang benar, kesepakatan para ulama seluruhnya, maka siapapun bisa tertimpa oleh penyakit hati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapapun bisa akhirnya terjerumus dan terjatuh pada hal-hal yang tidak sesuai dengan bimbingan syariat. Mau siapapun dia, termasuk kita semuanya. Makanya di sini kita ingin mengambil ibrah dan pelajaran, bukan semata-mata bercerita tentang kejadian yang ada begitu saja. Namun dari hal-hal dan kejadian-kejadian ini kita ingin mengambil ibrah dan pelajaran untuk kemudian kita jangan meniru, jangan terjerumus pada hal-hal yang tidak mencocoki syariat ini. Hadis ini sebetulnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Hakikatnya potongan dari hadis yang panjang. Sabda beliau alaihi salatu wassalam ketika kedatangan dari Wafdu Bani Qais, utusan rombongan dari kabilah Bani Qais, yang di situ ternyata ada seseorang yang bernama, salah seorang sahabat yang bernama atau yang dikenal dengan Al-Ashaj, yang dimana namanya ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu Al-Mundhir ibnu Aiz. Nah, yaitu sabda Rasul alaihi salatu wasalam kepada sahabat yang mulia ini, kepada Al-Ashaj, dari golongan atau dari utusan Wafdi Bani Qais, atau yang dikenal Ashaj Abdul Qais, ya Bani Abdul Qais, ya, afwan, yaitu Abdul Qais, yaitu sabda Rasul alaihi salatu wasalam, inna fika khaslataini yuhibbuhumallah. Sesungguhnya pada dirimu ini wahai Ashaj, terhadap ada dua perkara, ada dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yaitu apa? Kata Rasul alaihi salatu wassalam, al-hilmu wal ana. Al-hilm, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ketika mensyarah dalam hadis ini, ketika menukilkan dari Al-Qadhi Iyad, beliau mengatakan, fal anatu tarabbusuhu hatta nazara fi masalihihi wa lam ya'jal. Ini ana. Ana memiliki makna dan arti yaitu at-ta'anni. Al-Qadhi Iyad rahimahullah, al-ana sifat ta'anni yaitu tarabbusuhu. Al-Asaj wa Abdi Qais ini dia memperhatikan, mencermati sampai melihat maslahat-maslahatnya. Walam ya'jal. Dalam kondisi dia tidak terburu-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruhu. Kita senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semuanya. Di antaranya nikmat untuk tetap bisa di atas keimanan, di atas keislaman, dan bukan hanya semata-mata ini, namun juga nikmat kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa terus berusaha menapaki keislaman dan keimanan generasi awal umat Islam ini. Keislaman dan keimanan yang murni datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Keislaman dan keimanan yang jauh dari segala kebid'ahan, kemungkaran, penyelisihan syariat. Ini tentunya nikmat yang sangat besar yang patut untuk kita syukuri. Karena tidak semua orang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keimanan yang seperti ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan berusaha membaca bersama hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam beserta penjelasan para ulama tentang hadis ini secara ringkas. Untuk kemudian kita berharap mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil ibrah atas kejadian-kejadian yang menimpa dan terjadi terkhusus di Indonesia ini di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dimana kita mengetahui bahwa siapapun orangnya, maka selama masih hidup dan berapapun jumlahnya, selama itu bukan ijma'
yang benar, kesepakatan para ulama seluruhnya, maka siapapun bisa tertimpa oleh penyakit hati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapapun bisa akhirnya terjerumus dan terjatuh pada hal-hal yang tidak sesuai dengan bimbingan syariat. Mau siapapun dia, termasuk kita semuanya. Makanya di sini kita ingin mengambil ibrah dan pelajaran, bukan semata-mata bercerita tentang kejadian yang ada begitu saja. Namun dari hal-hal dan kejadian-kejadian ini kita ingin mengambil ibrah dan pelajaran untuk kemudian kita jangan meniru, jangan terjerumus pada hal-hal yang tidak mencocoki syariat ini. Hadis ini sebetulnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Hakikatnya potongan dari hadis yang panjang. Sabda beliau alaihi salatu wassalam ketika kedatangan dari Wafdu Bani Qais, utusan rombongan dari kabilah Bani Qais, yang di situ ternyata ada seseorang yang bernama, salah seorang sahabat yang bernama atau yang dikenal dengan Al-Ashaj, yang dimana namanya ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu Al-Mundhir ibnu Aiz. Nah, yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada sahabat yang mulia ini, kepada Al-Ashaj, dari golongan atau dari utusan Wafdi Bani Qais, atau yang dikenal Ashaj Abdul Qais, ya Bani Abdul Qais, ya afwan, yaitu Abdul Qais, yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, inna fika khaslataini yuhibbuhumallah. Sesungguhnya pada dirimu ini wahai Ashaj, terhadap ada dua perkara, ada dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-hilmu wal ana. Al-hilm, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mensyarah dalam hadis ini, ketika menukilkan dari Al-Qadhi Iyad, beliau mengatakan fal anatu tarabbusuhu hatta nadhara fi masalihihi wa lam ya'jal. Ini ana memiliki makna dan arti yaitu at-ta'anni. Al-Qadhi Iyad rahimahullah, al-ana sifat ta'anni yaitu tarabbusuhu. Al-Ashaj Abdi Qais ini dia memperhatikan, mencermati sampai melihat maslahat-maslahatnya. Walam ya'jal. Dalam kondisi dia tidak terburu-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruhu. Kita senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semuanya. Di antaranya nikmat untuk tetap bisa di atas keimanan, di atas keislaman, dan bukan hanya semata-mata ini, namun juga nikmat kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa terus berusaha menapaki keislaman dan keimanan generasi awal umat Islam ini. Keislaman dan keimanan yang murni datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Keislaman dan keimanan yang jauh dari segala kebid'ahan, kemungkaran, penyelisihan syariat. Ini tentunya nikmat yang sangat besar yang patut untuk kita syukuri. Karena tidak semua orang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keimanan yang seperti ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan berusaha membaca bersama hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam beserta penjelasan para ulama tentang hadis ini secara ringkas. Untuk kemudian kita berharap mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil ibrah atas kejadian-kejadian yang menimpa dan terjadi terkhusus di Indonesia ini di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dimana kita mengetahui bahwa siapapun orangnya, maka selama masih hidup dan berapapun jumlahnya, selama itu bukan ijma' yang benar, kesepakatan para ulama seluruhnya, maka siapapun bisa tertimpa oleh penyakit hati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapapun bisa akhirnya terjerumus dan terjatuh pada hal-hal yang tidak sesuai dengan bimbingan syariat. Mau siapapun dia, termasuk kita semuanya. Makanya di sini kita ingin mengambil ibrah dan pelajaran, bukan semata-mata bercerita tentang kejadian yang ada begitu saja. Namun dari hal-hal dan kejadian-kejadian ini kita ingin mengambil ibrah dan pelajaran untuk kemudian kita jangan meniru, jangan terjerumus pada hal-hal yang tidak mencocoki syariat ini. Hadis ini sebetulnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Hakikatnya potongan dari hadis yang panjang. Sabda beliau alaihi salatu wassalam ketika kedatangan dari